Cihue, para murid di Wihara Senshien benar-benar membina diri dengan sungguh-sungguh, benar-benar semangat yang tinggi, dan kini menerima titah untuk mengarang buku mengelilingi alam neraka. Gyeokti, sang kuasa, sekali-kali memesan dan menginstruksikan agar buku ini bisa dijadikan buku yang tidak ada duanya untuk menasehati manusia turun-temurun. Maka saya senang mengajak Yang Sen mengelilingi neraka. Yang Sen, terima kasih atas petunjuk guru. Para murid di Wihara Senshien sungguh mengorbankan waktu dan segala benda untuk menunjang ajaran kebaikan, mencetak buku, dan menyebarkan untuk menasihati manusia di dunia. Semoga Yang Maha Kuasa mau melindungi dan mengurangi percobaan maupun melindungi mereka lepas dari segala dosa. Cihue, niat membina kebanyakan karena keadaan yang memaksa saya akan menolong mereka biar lancar melaksanakan niat yang benar-benar itu. Hari ini siap keliling alam baka. Yang Sen naik ke atas teratai. Yang Sen, saya sudah duduk, boleh berangkat. Cihue, sudah tiba, turunlah. Yang Sen, ini tempat apa? Kenapa terdengar suara jeritan kesakitan tidak putus-putusnya? Di depan ada sebuah jembatan. Roh yang berada di atas jembatan pada berjatuhan ke bawah dan menjerit. Cihue, inilah tempat Nai Ho Chiao, manusia yang telah mati dan berdosa kebanyakan harus melewati jembatan ini. Mari kita ke depan, tanya jenderal agar jadi jelas. Yang Sen, jembatan ini tidak henti-hentinya bergoyang seperti jembatan gantung. Di atas jembatan terlihat banyak kepala kerbau berwajah kuda, masing-masing mengawal para roh dosa. Setelah tiba di tengah jembatan, roh didorong ke bawah. Sungguh kejam. Jenderal yang menjaga jembatan tadi dapat surat pemberitahuan. Ti Changwang tahu bahwa Cihue dan Yang Sen dari dunia mau datang untuk mengarang buku buat menasehati manusia di dunia. Selamat datang. Cihue, tidak apa, kami mau merepotkan kalian. Jenderal, kalian berdua ikuti saya. Saya akan antar ke atas jembatan. Yang Sen, saya tidak berani naik ke atas jembatan. Biar saya lihat dari sini saja. Cihue, tidak usah takut, Jenderal. Sapi dan kuda tidak akan mendorong kamu ke bawah.
Yang Sen, kalau begitu bolehlah. Namun guru harus memegang tangan saya karena jembatan bergoyang terus. Saya takut jatuh. Cihuet, baiklah, saya memegang tangan kamu. Cepat jalan. Yang Sen, di bawah jembatan terdapat banyak ular. Ada 100.000 ekor ular. Semua jenis ular ada di sini. Sungguh menakutkan. Ada yang besarnya seperti pohon kelapa, menjulur lidahnya, terbuka mulutnya, dan roh yang jatuh ke bawah, digigit hingga sakit menjerit-jerit. Kaki saya jadi lemas dan tidak berani lihat lagi. Guru, kita balik yuk. Jenderal, Yang Sen, kamu tidak usah takut. Di bawah jembatan ini disebut jurang ular beracun. Setiap orang jahat setelah mati karena hatinya jahat, senang menipu demi harta keuangan, mengadu domba orang agar manusia saling membunuh, disebut sungguh jahat hatinya. Dan semua ular beracun ini merupakan jelmaan dari hati manusia yang beracun juga. Para roh yang tiba di jembatan ini pasti kaget dan kaki menjadi lemas. Maka didoronglah mereka ke bawah oleh Jenderal Sapi dan Kuda, biar dimakan ular karena di bawah terdapat banyak ular. Jika ular terinya akan menyerang manusia, digigit lalu dimakan. Yang Sen, sungguh menakutkan. Melihat seekor saja sudah menakutkan, apalagi kalau melihat begitu banyak ular. Bagi yang takut, tidak usah didorong oleh Jenderal Sapi atau Jenderal Kuda. Setelah tiba di atas jembatan, itu sudah takut dan tidak bisa berbuat apa-apa hingga jatuh sendiri ke bawah. Cihuet, sungguh penakut. Nih saya kasih 3 buah pil penenang hati. Cepat makan, jangan sampai terlihat muka yang begitu pucat dan berkelingatan lagi. Cepat, permisi pada Jenderal penjaga jembatan, kita masih mau ke tempat lain. Yang Sen, banyak terima kasih pada Jenderal penjaga jembatan, karena waktunya terbatas, tidak berani lama-lama di sini. Jenderal, selamat jalan. Cihuet, Yang Sen, cepat naik ke atas teratai. Kita menuju tempat lain. Yang Sen, saya sudah duduk, guru. Berangkatlah. Cihuet, sudah tiba. Cepat turun. Di depan adalah Siung Ti, neraka yang baru didirikan. Di alam neraka ini termasuk wilayah yang dikuasai tingkat kedua. Pejabat menyambut Cihuet dan Yang Sen dari dunia tiba ke sini. Tadi kami sudah terima pemberitahuan dari Wiam Wong.
mengetahui maksud kedatangan kalian, silakan masuk. Yang Sen, terima kasih. Saya mau tanya pejabat, kenapa di dalam neraka sinar cahaya yang berwarna merah dan hijau itu suram dan terdengar cerit kesakitan? Hihoer, yang dihukum di sini adalah para hostess, yaitu perempuan yang menemani lelaki berdansa atau menari, atau orang kaya yang suka menari. Kita masuk, lihat yang jelas, kamu akan mengerti. Yang Sen, ya, di dalam berdesakan banyak pria maupun wanita, yang tua maupun yang muda, dan pakaiannya modern dan memakai jas. Wanita yang masih muda berpakaian gaun tipis yang menggairahkan. Banyak orang barat setiap menginjak lantai menjerit-jerit dan berjingkrak-jingkrak tidak hentinya. Pejabat, ini hukuman apa? Pejabat, setiap hostess yang tidak menjaga kelakuannya atau orang yang sengaja mencari kesenangan untuk menari ke tempat dansa setelah mati akan dihukum kemari. Biar merasakan betapa enaknya menari, tetapi di sini tidak bisa mabuk kepayang lagi seperti di alam dunia, bersenang-senang, berdempet-dempetan dengan wanita, karena tempat berdansa di sini terbuat dari besi, di bawahnya api menyala. Masih menimbulkan cahaya merah. Jika diinjak pasti kesakitan, sehingga berlompat-lompat dan menari seperti masih hidup di dunia. Cukup buat mereka bernostalgia, tidak terlupakan, sehingga kakinya melepuh dan banyak daging-dagingnya. Yang Sen, pejabat, keteranganmu sungguh masuk akal. Hidup senang berdansa, setelah meninggal dia lebih puas menari lagi. Tetapi karena zaman sudah banyak berubah, menari itu bukan berarti semua jahat. Ada tarian yang bisa membuat kesehatan badan. Jika yang suka menari, maka pasti dihukum di neraka. Sepertinya tidak adil, ya. Pejabat, saya akan menjelaskan yang dihukum di sini. Tetapi bagi orang yang waktu masih hidup suka menari hanyalah alasan belaka. Bukan buat kesehatan, tapi karena wanita. Nah, yang jadi perempuan atau hostess biar dirinya duduk di rawa untuk mendapatkan uang setelah berdansa. Maka diajak keluar berbuat mesum, atau ada pemuda yang tidak mendengarkan nasihat orang tua, tidak cari tempat yang sehat untuk berolahraga, tapi suka berdansa sebagai alasan untuk bermain wanita. Bagi orang yang suka menari demi kesehatan, tidak akan dihukum karena itu. Nasihatilah manusia di dunia untuk memakai uang atau kesukaan buat hiburan yang benar dan sehat. Kalau tidak, niscaya akan dihukum kemari. Yang Sen, kalau bilang begitu baru adil, karena sudah zaman di negara kita
juga ada kegiatan latihan silat, atau di negara barat juga terdapat tarian yang menyehatkan badan. Yang dihukum di neraka adalah orang yang sengaja berolahraga namun tujuannya yang tidak sehat. Cihwe, hari ini waktunya sudah habis. Kami berdua akan pulang ke wihara Sen Sien. Terima kasih pejabat. Yang Sen naik ke teratai. Yang Sen, siap, permisi pejabat. Cihwe, berangkat pulang. Wihara sudah tiba. Yang Sen, turun. Roh kembali ke badan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Rahayu Sarwa Hayu.